Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah baik. Pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan saya Hasbullah SPD yang akan menjelaskan materi fikih kelas 4 MI yang berjudul tanda-tanda baligh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa tanda-tanda baligh dan apa yang dimaksud dengan baligh tersebut. Oke, teman-teman semua, tanda-tanda baligh, apa itu baligh? Baligh secara bahasa berasal dari kata balaghah yang artinya sampai. Secara istilah, baligh artinya telah sampai usia seseorang pada kedewasaan. Jadi, seseorang yang sudah baligh dianggap sudah cukup dewasa untuk berpikir dan bertindak. Maka itu, oleh karenanya, baligh dijadikan titik awal dalam pelaksanaan kewajiban-kewajiban syariat. Nah, kemudian apa saja tanda-tanda baligh itu? Tanda-tanda baligh berbeda antara laki-laki dan juga perempuan. Adapun tanda baligh ada 3 macam. Yang pertama yaitu haid. Haid untuk anak perempuan yang berusia minimal 9 tahun. Kemudian tanda baligh yang kedua itu ihtilam atau mimpi basah untuk anak laki-laki yang berusia minimal 9 tahun ya teman-teman. Selanjutnya yang ketiga mencapai usia 15 tahun. Nah, bila sampai usia tersebut walaupun belum mengalami haid ataupun ihtilam atau mimpi basah, maka anak ini disebut baligh. Melihat tanda-tanda baligh di atas seperti yang tadi, dapat kita simpulkan bahwa setiap orang baik laki-laki maupun perempuan pasti akan mengalami yang namanya masa baligh atau masa dewasa. Baik diawali dengan haid atau ihtilam ataupun tidak sama sekali. Nah, lalu bagaimana jika ada anak perempuan yang usianya kurang dari 9 tahun kemudian mengeluarkan darah dari kemaluannya? Apakah bisa disebut dengan haid? Nah, pembahasan ini akan kita ulas. Nah, kita harus memahami apa itu haid. Haid, sebagaimana telah kita ketahui bahwa salah satu tanda baligh bagi perempuan itu adalah haid. Apa itu haid? Dan apa saja yang berhubungan dengan haid tersebut? Nah, pada subbab ini saya akan membahas tentang pengertian waktu terjadinya haid serta hal-hal yang dilarang bagi seorang wanita yang sedang mengalami haid. Oke. Pengertian haid. Apa yang disebut dengan haid? Secara bahasa, haid artinya aliran atau sesuatu yang mengalir. Itu disebut haid. Sedangkan secara istilah, haid adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita pada waktu-waktu tertentu yang bukan karena disebabkan oleh sesuatu penyakit atau karena melahirkan. Warna darah haid itu teman-teman ya biasanya warna merah kehitaman dan agak kental. Kemudian waktu terjadinya haid. Apakah kalian tahu kapan masa lamanya haid? Berapa lama haid itu? Nah, waktu minimal haid adalah sehari semalam teman-teman. Umumnya haid terjadi selama 6-7 hari. Dan maksimal lama waktu haid adalah 15 hari dan 15 malam. Namun sementara itu teman-teman, waktu minimal suci antara 2 haid adalah 15 hari atau 15 malam. Selain itu, usia wanita yang haid itu ada batas minimalnya yaitu 9 tahun sampai ia menopause atau sekitar 50 tahun ya. Nah, melihat ketentuan waktu haid seperti di atas, jika ada seorang perempuan yang mengeluarkan darah dari kemaluannya dalam waktu yang kurang 24 jam atau lebih dari 15 hari 15 malam, maka darah yang keluar tidak bisa disebut darah haid ya. Begitu juga jika ada seorang wanita jika suci dari haid belum mencapai 15 hari namun sudah mengeluarkan darah haid kembali, maka darah tersebut juga tidak bisa disebut dengan darah haid.
Nah, lalu jika darah tersebut tidak bisa disebut sebagai darah haid, maka disebut darah apa dong? Nah, darah yang keluarnya kurang dari masa minimal atau lebih dari masa maksimal haid, maka darah itu disebut sebagai darah istihadah. Darah istihadah, apa itu darah istihadah? Adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita di luar kebiasaan atau di luar waktu haidnya, serta bukan disebabkan karena melahirkan. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa istihadah terjadi dalam tiga kondisi. Yang pertama, darah keluar dalam waktu kurang dari 24 jam. Dan yang kedua, darah keluar dalam waktu lebih dari 15 hari 15 malam. Dan yang ketiga, darah keluar sebelum 15 hari dari masa suci haid sebelumnya. Nah, info penting nih teman-teman. Sebagai seorang wanita, penting ya bagi kita untuk mencatat siklus haid kita tiap bulannya. Harus punya catatan buku haid. Agar kenapa? Agar kita bisa mengidentifikasi apakah saat itu kita mengalami haid atau istihadah. Kemudian, apa saja yang dilarang saat kita sedang haid? Nah, apa saja yang dilarang? Seseorang wanita yang sedang haid, teman-teman, dilarang beberapa hal. Nah, orang yang sedang haid dikatakan berhadas besar. Oleh karena itu, wanita yang sedang haid dilarang untuk mengerjakan beberapa pekerjaan ibadah. Contoh, apa saja yang dilarang? Antara lain, 1. Sholat. 2. Puasa. Meskipun wanita yang sedang haid dilarang puasa, namun ia diwajibkan untuk mengqadha atau mengganti puasanya yang ditinggalkan pada hari lain atau di lain bulan Ramadan. Yang ketiga, tawaf. Tawaf atau mengelilingi Ka'bah. Meskipun dilarang melaksanakan tawaf, namun wanita yang sedang haid diperbolehkan melaksanakan rangkaian haji yang lain seperti apa? Wukuf, sa'i, melempar jumroh, dan yang lain-lain. Kemudian yang 4, menyentuh mushaf dan membaca Al-Quran. Jadi kalau orang lagi haid tidak boleh menyentuh atau membaca Al-Quran. Nah, yang kelima, yang terakhir, itu iktikaf. Apa itu iktikaf? Berdiam diri di masjid atau berdiam diri di dalam masjid. Maka itu tidak diperbolehkan ya teman-teman. Jadi ada 5 itu diantara hal-hal yang tidak boleh dilakukan sedang haid atau bagi perempuan yang lagi mengalami haid. Itu saja teman-teman ya yang dapat saya sampaikan tentang tanda-tanda baligh yang haid ya teman-teman. Sekian, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.